Lutfi. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang mantan kepala dinas di Aceh Timur dihukum cambuk 15 kali karena berduaan dengan wanita bukan muhrim. Kebalikannya, justru sang wanita yang diduga menjadi pasangan mantan kadis tersebut menerima cambukan sebanyak 100 kali. Mantan Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur Aceh dan pasangannya diganjar hukuman cambuk karena melanggar konun syariah Islam. Pasangan bukan muhrim ini ditangkap saat sedang berduaan. Meski ditangkap bersama, jumlah hukuman cambuk keduanya berbeda. Mantan kadis menerima 15 cambukan, sedangkan pasangannya 100 cambukan. Perbedaan ini disebabkan bukti dan pengakuan masing-masing pihak tidak sama. Mantan kadis membantah bertindak mesum sesuai keterangan para saksi di pengadilan, sementara pasangannya dinilai terbukti berzina. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syariah ID, Anas Budiansah, hukuman cambuk memang bisa saja tidak sama dalam satu kasus karena pengakuan dan pembuktian masing-masing terdakwa. Ini menjadi bukti bahwa kita, jajaran Mahkamah Syariah ID dengan kejaksaan dan lembaga lainnya dari penyidik Polres Aceh Timur bekerja keras. Perbedaan jumlah cambukan membuat warga bingung, padahal mereka ditangkap bersama saat tengah berduaan. Lawan jenis diputuskan 100 kali cambuk. Artinya, di sini ada ketimpangan sosial dalam penegakan hukum antara masyarakat biasa dengan oknum kepala dinas. Efek tidak baik bagi sang penerima ganjaran. Hal tersebutlah jika memang memberikan sebuah hukuman ataupun hal lain, kita harus memperhatikan juga efek kedepannya bagi yang menerima hukuman. Selain pasangan mantan kadis perikanan, ada 9 terpidana lain dengan kasus berbeda diganjar hukuman cambuk antara 6 hingga 15 kali. Muhtaruddin Yakub melaporkan dari Aceh Timur, Aceh. Ya, Aceh sendiri memang menjunjung tinggi hukuman cambuk untuk kasus seperti berita tadi. Dan sebenarnya hukuman cambuk ini merupakan salah satu dari jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Lalu Ustadz, ukubat atau sanksi hukuman cambuk ini hadir dalam 2 kategori, yakni hudud dan takzir. Boleh dijelaskan terkait 2 kategori tersebut, Ustadz? Baik Mbak Nurul Cinta, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Di surat An-Nur ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu dari hukuman yang dapat dan layak untuk diterapkan dalam masyarakat jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dibagi 2 oleh para ulama, ada hukuman kategorinya hudud, ada hukuman kategorinya takzir. Hudud itu berarti sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam konteks peradilan. Sedangkan takzir adalah hukuman sesuai dengan kearifan dari pelaksana atau mereka yang diberikan kewenangan untuk memutuskan hukum. Maka takzir ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Takzir pula bisa berbeda antara satu hukuman dengan perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan melanggar hukum yang lainnya. Itulah takzir. Sehingga dikatakan takzir ini lebih kepada bagaimana ketetapan dan keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan kewenangan. Namun antara keduanya tentu tidak bertentangan. Karena tujuan adanya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jerah. Agar pelakunya bertobat, pelakunya menyesali dan tidak mengulangi lagi. Demikian juga mereka yang di luar dari pelakunya. Masyarakatnya, tetangganya, orang-orang yang di sekitarnya pun tidak menjalankan perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka efek atau dampak dari takzir, dampak dari hudud itu dirasakan oleh masyarakat. Sehingga bertambah baiklah masyarakat. Bertambahlah masyarakat mengikuti tuntunan agama dan tuntunan negara. Kemudian, kenapa ada hudud dan ada takzir? Karena dalam konteks aplikasi sering mungkin berbeda dengan pada tataran prinsip.
pada masa Umar bin Khattab juga pernah. Beliau tidak menghukum sesuai dengan hudud ketetapan yang ada di Al-Quran dan hadis. Karena beliau memandang ada sesuatu yang masuk dalam kategori kemanusiaan. Dalam konteks ini, Umar punya hak karena beliau sebagai khalifah saat itu dan beliau memutuskan yang berbeda. Asalkan tentu ketika seorang hakim memutuskan, ia punya alasan-alasan hukum yang dibenarkan. Ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Itulah takzir, adalah pertimbangan-pertimbangan kearifan, pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan misalnya orangnya adalah orang yang demikian baik, orangnya sangat dibutuhkan, misalnya orangnya baru pertama melakukan dan sebagainya, itulah nanti masuk kategori at-ta'zir. Sehingga ketika hudud tidak bisa dijalankan, maka ada solusi yang kedua dalam konteks ini, yaitu hukuman ta'zir. Bisa jadi antara satu hakim dengan yang hakim yang lain memutuskan ta'zir yang berbeda, itulah pertimbangan hukum, itulah kebijaksanaan seorang hakim, itulah juga pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan melalui mekanisme yang berlaku antara para hakim di dalam memutuskan hukuman untuk seseorang yang melakukan tindakan pidana. Baik, Ustadz Atabik, mengapa kalau kita melihat dari kasus tadi hukuman cambuknya ini berbeda, di mana mantan kadis mendapat hukuman 15 kali, sementara sang perempuan mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali? Wallahu a'lam, Mbak Nurul Cinta. Kalau dalam kacamata ayat tadi, An-Nur ayat kedua sama-sama. Bahwa duanya pelaku malakala mengakui dan ada bukti serta saksi, maka kedua-duanya dihukum dengan hukuman yang sama, 100 kali cambuk. Kita perlu bertanya dengan detail apa landasan dari pemberlakuan yang berbeda itu. Jika kemudian pemberlakuannya ada karena faktor-faktor tertentu, maka kita terima. Tapi hukum asalnya, maka kedua-duanya kata Allah, fajlidu kulla wahidin minhuma, masing-masing berarti pasangan perbuatan nistanya sama-sama ia mendapatkan hukuman 100 kali cambuk. Kalau kemudian dibawa ke arah ta'zir, disitulah tadi ada pertimbangan-pertimbangan hakim. Ada sesuatu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Tapi jangan sampai pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan hakim itu keluar dari pertimbangan prinsip yang bernama hukum hudud. Karena hukum hudud adalah sebagai prinsipnya. Cambuk itu sebagai prinsip. Kemudian nanti bisa bergeser ke hukuman yang lain. Kalaupun bergeser, sebetulnya adalah bahwa kedua-duanya mendapatkan hukuman yang sama. Misalnya dari 100 bergeser ke 50. Dari 50 bergeser ke 25. Tapi masing-masing sama di mata hukum. Ya, karenanya kita perlu mempelajari lebih dalam kembali. Apa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan hukum untuk melakukan hukuman ta'zir yang berbeda. Disitulah pandangan agama memang memberikan ruang kepada hakim, memberikan ruang kepada mereka yang diberikan kewenangan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, tapi asas keadilan, asas kesetaraan dan kesamaan tetap berlaku dalam hukuman hudud maupun hukuman ta'zir. Masya Allah, pertimbangan-pertimbangan hakim diperbolehkan asal tidak boleh melewati batas dari apa yang ditetapkan oleh prinsip dari hukum Islam, begitu ya Ustadz. Lalu bagaimana tata laksana atau hukum pelaksanaan cambuk yang sesuai dengan syariat Islam, Ustadz Atabik? Ya, pelaksanaan atas hukum sebuah pidana memang lebih rumit daripada pelaksanaan atas hukum perdata Islam. Karena pidana ini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang. Juga ada keluarga, ada sanak kerabat yang mungkin terdampak atas hukuman tersebut. Maka prosedur pertama adalah manakala seseorang mengakui. Maka kemudian ditanya oleh hakim alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga dihadirkan saksi, dihadirkan bukti untuk menguatkan. Dan setelah itu sebelum dieksekusi, maka hakim punya kewenangan untuk kemudian bertanya, bahkan meminta kepada terdakwa untuk bertobat, memohon ampun. Karena alasan dari pelaksanaan hukum ini agar orang tersebut dibebaskan dari hukuman nanti di akhirat. Maka kita meminta kepada mereka yang melakukan dosa tersebut untuk bertobat dalam waktu misalnya sebelum pelaksanaan hukum.
maka sepanjang itu ia diminta bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, memohon maaf kepada orang yang mungkin terlibat dalam perbuatan tersebut, barulah dilaksanakan eksekusi dari hukum tersebut. Jadi proses yang paling panjang adalah dalam proses mencari bukti, mencari saksi. Kemudian juga orang yang melakukan perbuatan tidak serta-merta dipertimbangkan dulu apakah sudah memenuhi kategori hudud atau belum. Kalau di bawahnya namanya takzir. Barulah kemudian kalau hudud tidak terpenuhi persyaratannya, turun kepada takzir, yaitu sanksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan dari hakim. Kemudian setelah itu diminta bertobat, karena tujuannya ia menerima dengan ikhlas hukum yang diterapkan kepada dirinya, hukuman yang dilaksanakan atas dirinya adalah memang keikhlasan, agar ia terbebas dari dosa, agar ia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarganya diberikan tuntunan, agar keluarga juga menerima dengan ikhlas, serta manakala ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka keluarga pula diminta untuk mempersaksikan berbagai pertimbangan-pertimbangan agar hukuman itu betul-betul sesuai dengan keadaannya, keadaan pelaku, dan keadaan keluarganya. Misalnya ia punya tanggungan banyak anak-anak yang masih kecil, maka dipertimbangkan kalau kemudian mengakibatkan beliau tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ada pertimbangan-pertimbangan dari hudud, turunlah kepada sanksi-sanksi menurut pertimbangan hakim. Masya Allah, semoga hukum pidana Islam berupa hukuman cambuk tadi bisa membuat keduanya bertaubat dan tidak kembali mengulangi perbuatannya.